Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan hari ini adalah hari yang istimewa, kita memperingati Father's Day, Hari Ayah secara internasional. Mari saudara, kita akan masuk dalam ibadah bersama, kita mempersiapkan hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatanku. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kebaktian pada hari ini kita dasari di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Nomor 14 dalam buku nyanyian kita. Kita akan nyanyikan bait pertama, 2 dan 3. Sungguh besar Kau Allahku.
How Great Thou Art. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gururi ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kedua, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Baik, ketiga, apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat di Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Rapnya sekali lagi. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita masuk dalam doa. Sungguh besar Kau Allahku, Bapa kami yang di surga, Engkau Yesus yang menyelamatkan kami. Pada hari ini Tuhan, hari Minggu, hari yang indah, kami boleh datang kembali bersama-Mu. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bersyukur untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Dan bersyukur kalau hari ini juga, tepatnya hari Minggu ini, kami boleh merayakan Hari Bapa. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk seluruh pengisi acara dalam kebaktian ini. Baik yang memimpin, yang menyampaikan doa, pemain musik, demikian juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan nanti. Berkati setiap pelayanan hari ini Tuhan, dan berkati kami semuanya Tuhan yang di mana saja saat ini yang sudah siap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami semuanya menyerahkan seluruh rangkaian kebaktian ini. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin,
Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita sama-sama akan kembali memuji Tuhan. Kali ini kita akan melihat buku nyanyian kita nomor 43. Judulnya Puji Tuhan, Allah Penebusku. Kita nyanyikan bait pertama, 2, dan ketiga. Ku puji Tuhan, oh Allah penebusku, puji dan syukur ku bawa padamu. Di hadapan Tuhan aku bersujud, dengan sukacita ku memujimu. Ku menyembah dan memuji Allah Bapa, di bawah naungan-Mu ku aman selalu. Bahaya menyerangku, Kau tak tinggalkanku. Sandar kuasa-Mu dan ku menanglah. Ku bersyukur dengan segenap hatiku, pujianku naikkan ke hadirat-Mu, dan dengan kuasa-Mu yang melindungiku, padamu ku puji selama-lamanya. Nah saudara, bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita sama-sama mempersiapkan diri masuk dalam doa syafaat. Saudara, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan, di mana pada hari ini kami semua boleh berkumpul bersama di rumah kami masing-masing untuk beribadah pada Engkau, menyembah-Mu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terpuji nama Engkau Tuhan telah memberikan hari Sabat kepada kami, hari perhentian, hari ke-7, hari Minggu untuk melayani-Mu dan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami berhenti sejenak dari segala kesibukan kami untuk mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kebaktian kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan pembukaan daripada gereja Tuhan. Tuhan, persiapkanlah kami masing-masing Tuhan untuk bersedia kembali lagi ke gereja, untuk hadir secara fisik di dalam gereja untuk beribadah kembali kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap kami Tuhan, untuk kami boleh datang kembali beribadah kepada Engkau Tuhan di gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk COVID-19 yang masih ada di Indonesia, di India dan di belahan dunia yang lain Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau menolong, juga ada di Amerika Tuhan, biarlah semua boleh kembali berjalan dengan normal dan dengan segala vaksinasi Tuhan, agar semua ini boleh menangkis semua
COVID-19 ini Tuhan. Dan kami berdoa biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji nama Engkau ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Bapa Surgawi untuk teman-teman di gereja yang sakit, yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang membuka jalan bagi mereka. Karena tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan juga ya Bapa, kami berdoa untuk teman-teman yang membutuhkan surat dari imigrasi dan sebagainya. Biarlah Tuhan sendirilah yang memberikan kepada mereka Tuhan tepat sesuai dengan waktunya. Dan juga kami berdoa juga Tuhan untuk perdamaian yang ada di Israel Tuhan. Yang pada saat ini masih terjadi serangan-serangan daripada teroris Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau sendiri memberi perdamaian di negara Israel ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa, biarlah semua orang boleh memberkati Israel Tuhan. Karena barang siapa memberkati bangsa ini Tuhan, mereka akan diberkati. Dan barang siapa yang mengutuk Israel, dia pun akan dikutuk Tuhan. Bapa, kami berdoa dan menyerahkan juga Tuhan pemerintahan di Indonesia, berkati Presiden Jokowi dan pemerintahnya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan Tuhan, dan juga anak-anak Tuhan boleh berpartisipasi di dalam membangun Indonesia Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk Presiden Biden dan pemerintahnya. Biarlah Presiden ini boleh menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Engkau, dengan hikmat yang berasal daripada Engkau saja Tuhan. Berkatilah semua orang-orang yang ada di sini, di negara ini, orang-orang yang percaya pada Engkau. Biarlah mereka turut bagian di dalam partisipasi di dalam pembangunan daripada bangsa dan negara ini ke arah yang baik Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Kami berdoa semua gereja-gereja yang ada di Amerika Tuhan, berkati gereja-gereja agar berfungsi dan menjalankan tugasnya sebagai garam dan terang dunia, dan menjalankan amanat agung daripada Engkau. Terpuji nama Engkau Bapa, berkatilah kami semua yang hari ini mendengar datang beribadah pada Engkau. Dan kami ingin menutup doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena ada seorang hamba Tuhan dari Indonesia, Bapak Penginjil Andre Tunggal. Beliau melayani di Gereja Kristus Yesus Citra, Jakarta, berkesempatan untuk mengisi ibadah kita melalui firman Tuhan dalam rangka memperingati Hari Bapa. Nah saudara, dengan persiapan hati kita bersama-sama, kita akan memuji Tuhan, menyambut firman Tuhan. 235, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Semua, saatnya ia akan genapkan pada saatnya. Tunjukkanlah padaku mengertikan hendakmu, ku mau taat padamu, Tuhanku. Sekali lagi, saatmu,
Kau kan genapkan pada saatnya. Ku mau serahkan diriku, ku mau puji namamu, ku mau puaskan hatimu, Tuhanku. Mimbar ini kita serahkan kepada penginjil Andre Tunggal. Mari kita mempersiapkan hati bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara, senang sekali bisa berada bersama-sama dengan saudara dalam kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya adalah Andre Tunggal, dan mungkin sebagian dari saudara mungkin belum mengenal saya lebih lanjut. Saya pelayanan di Jakarta, di Indonesia, tetapi saya juga melayani di sosial media, yakni saya memproduksi konten-konten di kanal media sosial YouTube. Saya memproduksi konten-konten yang berhubungan dengan kekristenan, tetapi juga mungkin lebih banyak orang mengenal saya sebagai seorang apologet, yakni seorang yang membahas tentang isu apologetika, yaitu pembelaan terhadap iman Kristen dari berbagai macam tuduhan-tuduhan yang ngelantur dan ngawur, dari berbagai macam pihak di luar sana, entah dari agama lain atau dari orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi saya percaya ini adalah pelayanan yang baik yang bisa membuat orang untuk mendekat kepada Tuhan melalui nalarnya atau akal budinya. Mampir saudara-saudara di channel YouTube saya. Tapi hari ini saudara kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Satu tema yang baik menurut saya ketika saya dihubungi, saya diminta untuk menyampaikan satu tema yang berhubungan dengan Father's Day. Selamat Hari Ayah untuk saudara-saudara yang menyaksikan. Dan tema hari ini kita akan membahas tentang being a godly father. Namun sebelumnya saudara-saudara, saya mengajak kita untuk mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu supaya firman Tuhan hari ini berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Dimanapun kami berada, kapanpun kami yang menyaksikan perenungan firman Tuhan ini. Tuhan tolong supaya kami boleh semakin mendekat, semakin mengasihi Engkau, semakin Tuhan hidup kami diubahkan oleh karena Engkau, firman-Mu ini. Oleh karena itu berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami. Kami percaya Engkau Roh Kudus bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan mendasarkan perenungan firman Tuhan kali ini dari kitab Efesus, surat Efesus, pasal 6 ayat yang keempat, berkata demikian, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sekali lagi, saya bacakan untuk saudara-saudara. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya teringat sebuah kejadian yang mungkin baru saja terjadi bagi saudara-saudara yang menetap di Amerika. Tahun lalu, di tahun 2020, terjadi sebuah kerusuhan yang cukup besar, yang mungkin oleh media massa disebut dengan peristiwa US Riot 2020. Saudara-saudara, kerusuhan ini menjadi kerusuhan yang meluas di beberapa daerah di Amerika dan mungkin bagi saudara yang menetap di sana mencekam ya. Nah, saudara-saudara, menarik sekali bahwa saya membaca tulisan beberapa orang yang menghubungkan antara kerusuhan Amerika, US Riot 2020, dengan kerusuhan yang terjadi di UK tahun 2011. Atau yang orang sering sebut dengan London Riot 2011 ya. Kerusuhan ini melibatkan beberapa pihak atau sekelompok orang yang mayoritas adalah anak-anak muda. Ini menarik sekali. Christina Dawn dalam tulisannya di sebuah kolom di The London Telegraph, dia menuliskan sebuah judul begini. London Riots, Absent Father Have a Lot to Answer For. Wow, ini menarik sekali saudara-saudara. Dia mengatakan di dalam kolom tersebut, the majority of the rioters are gang members, like the overwhelming majority of youth offenders behind bars. These gang members have one thing in common, no father at home. Christina Dawn mengatakan dengan begitu lantang di dalam kolom tulisannya
Dia mengatakan bahwa ada banyak ayah yang harus bertanggung jawab. Ayah-ayah yang tidak ada di rumah maksudnya, atau istilahnya absent fathers. Ayah-ayah yang tidak hadir dalam keluarganya harus bertanggung jawab atas peristiwa kerusuhan yang terjadi. Kenapa? Karena mayoritas yang membuat kerusuhan adalah para anggota geng. Dan mereka ini sama seperti orang-orang yang ada di belakang jeruji besi penjara. Mereka ini adalah kebanyakan dari antara mereka adalah orang-orang yang kehilangan figur ayah di rumah mereka sejak kecilnya. Nah, saudara-saudara, tulisan dari Christina O'Donnell ini adalah sebuah tulisan yang menurut saya tulisan yang tajam dan begitu analitis. Dan saya setuju dengan dia. Saya pikir, saudara-saudara, bahwa di dalam kehidupan kita, hari ini kita mesti mengakui bahwa ada banyak ayah yang kehilangan pembapaan di dalam keluarganya. Atau ada keluarga-keluarga yang kehilangan figur ayah. Betul, secara jasmani ayah itu ada. Secara jasmani ada ayah, ada ibu, maka ada anak-anak. Tetapi kita mesti mengakui ada keluarga-keluarga atau terkhusus anak-anak yang tumbuh besar, yang kehilangan figur ayah di dalam rumahnya, dalam kehidupannya. Dan itulah yang menjadi sumber dari begitu banyak masalah yang terjadi di dunia ini. Nah, saudara-saudara, tulisan ini mungkin atau pembahasan firman Tuhan kali ini mungkin secara spesifik diarahkan kepada kaum ayah. Saudara mungkin yang menyaksikan perenungan firman Tuhan ini secara berpasangan udah mulai senggol-senggolan, ya. Tetapi saudara-saudara, saya ingin supaya meskipun perenungan ini lebih mengarah kepada sesosok atau membahas tentang figur ayah, figur bapak di dalam rumah. Tapi saya percaya seorang istri pun adalah seorang penolong yang dibentuk Tuhan untuk menolong suaminya agar menjadi seorang ayah di dalam rumah masing-masing. Karena itu saudara-saudara, kita lihat firman Tuhan hari ini, Efesus pasal 6 ayat 4, berbicara tentang apa? Firman Tuhan berkata, "Dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Nah, saudara, kalau saudara baca firman Tuhan ini, tidak sedikit di antara orang-orang yang membaca firman Tuhan ini lantas kemudian menafsirkan bahwa firman Tuhan sedang meminta para ayah untuk tidak boleh sama sekali membuat anak-anaknya marah. Saudara, sekian tahun saya pelayanan di dunia remaja, tidak sedikit juga ada di antara anak-anak yang kemudian menggunakan ayat ini untuk kemudian memprotes ayah-ayahnya dan mengatakan tidak boleh bikin anak marah, saudara-saudara. Tetapi apakah sesederhana ayat ini berbicara bahwa tidak boleh membangkitkan amarah anak? Apakah berarti dengan demikian menjadi seorang ayah haruslah menjadi seorang ayah yang kompromistik? Atau mungkin adalah ayah yang kompromi dengan anaknya? Jika anaknya ngomong sesuatu, ya udah ikutin. Jika anaknya minta baju baru, ikutin. Minta video games, ikutin. Minta mobil, minta motor, beliin. Apakah menjadi ayah berarti menjadi ayah yang kompromi, yang tidak boleh sama sekali membuat anak kita bete? Nah, saudara, tentu tidak demikian. Kalau saudara baca firman Tuhan secara konteks, karena ayat firman Tuhan harus dibaca, dimengerti di dalam konteks. Saudara akan melihat di dalam tulisan Efesus pasal 6 ini tidak dapat dilepaskan dalam tulisan Efesus pasal 5 atau pasal sebelumnya. Di situ Paulus mengatakan atau sedang berargumentasi bagaimana kasih Kristus itu dinyatakan di dalam keluarga Kristen. Oleh karena itu dalam pasal 5 ayat 22 sampai 23 ada konteks suami atau relasi suami istri yang dibahas oleh Paulus. Di situ di ayat 22 Paulus mengatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Di ayat 25, Paulus mengatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan diri baginya." Nah, saudara, satu kali saya berjumpa dengan sebuah kasus di mana ada seorang jemaat, suami dan istri maksudnya, yang bercekcok, saudara-saudara. Lalu kemudian sang suami mengutip ayat Efesus pasal 5 ayat 22 ini. Dia mengatakan, istri yang takut akan Tuhan adalah istri yang harus tunduk sama suaminya. Istri yang harus tunduk, yang selalu yes kepada suaminya, apapun itu. Dan meskipun suaminya salah, istri harus tunduk dan harus patuh kepada suaminya. Saudara-saudara,
kelihatannya ayat yang dipakai seperti itu memang menyuarakan hal itu. Tetapi sebenarnya ini keliru. Karena ketundukan istri kepada suami tidak sedang berbicara seperti itu, saudara-saudara. Tetapi ini adalah sebuah relasi yang resiprokal. Atau Paulus mengatakan, hai istri, tunduk pada suamimu, tetapi tidak boleh dilepaskan dalam ayat 25, di mana dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Yesus mengasihi jemaat. Bagaimana Yesus mengasihi jemaat? Mati bagi jemaatnya, mati bagi kita, menyerahkan diri, menyerahkan nyawa. Berarti suami harus mengasihi istri dengan berkorban. Bagaimana mungkin suami yang mengasihi istri sampai mengorbankan nyawanya, menuntut istrinya harus tunduk 100% secara absolut dan mutlak? Saya kira suami yang mengasihi istri tidak akan melakukan hal yang demikian. Tetapi ini sedang berbicara tentang dari kesungguhan dalam hati, suami harus mengasihi istrinya, dan istri tentu harus tunduk dan menghormati suaminya. Ini adalah bahasa kasih dari perempuan dan laki-laki secara khusus. Betul, Bapak-bapak? Bahwa kita ingin supaya kita dihormati, dan ini penting buat para istri. Tapi istri juga harus ingat bahwa menolong suami untuk menjadi seorang suami yang baik adalah dengan cara menghormati. Dan suami harus mengasihi istri dan tidak boleh memanfaatkan ketundukan istrinya. Saya kira itu penting sekali dalam relasi rumah tangga. Kita kembali kepada poin yang paling penting ini. Dalam relasi rumah tangga itu, Paulus kemudian mengatakan kepada relasi antara orang tua dan anak, ya, tentu saja dalam hal ini, Paulus mengatakan, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah. Saudara, apakah berarti bapak tidak boleh membangkitkan amarah, sedangkan ibu boleh membangkitkan? Tentu saja tidak. Nah, kita sekali lagi melihatnya dalam konteks, ini adalah hubungan relasi antara keluarga, dan Paulus tentu saja sedang mengatakan, ayah, hai para ayah, dan juga para ibu, tolong jangan membangkitkan amarah anakmu. Tetapi, yang harus di-underline atau yang harus digarisbawahi, bukan soal masalah membangkitkan amarah, tetapi sebenarnya yang harus di-underline adalah mendidik anak di dalam takut akan Tuhan. Di bagian terakhir dari ayat pasal 6 ayat 4 ini. Nah, saudara, ini adalah implikasi dari godly family atau keluarga yang takut akan Tuhan. Dari keluarga yang benar-benar takut akan Tuhan adalah orang tua yang bukan secara serampangan memerintah atau berkuasa atas anaknya dengan otoriter sehingga anaknya marah. Maksudnya demikian. Tetapi orang tua yang takut akan Tuhan adalah orang tua yang seharusnya mendidik anak di dalam takut akan Tuhan. Jadi the point is bukan soal masalah amarah anak, tetapi the point is adalah orang tua yang bukan sok berkuasa, tetapi orang tua yang berusaha untuk mendidik anaknya takut akan Tuhan. Saya menemukan ada banyak sekali orang tua hari ini yang tidak memahami otoritas yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya, kepada mereka terhadap anak-anaknya. Ada sebagian orang tua menuntut dengan gaya dulu-dulu, di mana anak itu harus tunduk 100%. Orang tua itu seperti bos besar, begitu ya. Dulu saya ingat dari keluarga ibu saya, apabila ayah atau akong saya, papa dari ibu saya itu pulang, semua harus diam, tunduk, yes. Karena itulah keluarga Chinese, seperti itulah keluarga Chinese zaman dulu. Tetapi hari ini, saudara-saudara, budaya telah berubah. Dan kita tidak bisa mempertahankan budaya-budaya yang demikian. Firman Tuhan bahkan mengatakan dengan jelas bahwa kita harus menjadi orang tua yang tidak otoriter terhadap anak kita. Tetapi kita harus mempertanggungjawabkan otoritas dari Tuhan untuk mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan. Nanti saudara, kita akan bahas selanjutnya seperti apa itu, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, saya ingin katakan sekali lagi bahwa ini bukan soal masalah jangan membangkitkan amarah anak. Seorang ayah, atau kita kembali dalam bahasan bapak-bapak, adalah figur yang betul-betul diminta Tuhan untuk menjadi pemimpin dalam keluarganya. Karena dia pemimpin, maka dia adalah figur sentral dalam mendidik. Saudara, dalam kultur timur, seringkali orang tua itu atau ayah itu dipersepsikan sebagai seorang pencari nafkah.
sedangkan ibu adalah seorang yang mengurus rumah tangga. Sehingga kadang-kadang kita mesti mengakui ada ayah-ayah yang sengaja lari dari tanggung jawabnya di dalam mendidik anak. Sehingga kalau misalnya ada anak yang salah, maka ada ayah-ayah yang mengatakan kepada istrinya, tuh anak lu tuh bermasalah di sekolah. Anak lu tuh gak bisa juara. Anak lu tuh begini dan begitu. Saudara, ayah-ayah, bapak-bapak, kita patut bertobat apabila kita menjadi ayah yang demikian. Kita patut bertobat apabila kita cuci tangan. Cuci tangan terhadap sebuah tanggung jawab yang Tuhan kasih untuk memimpin keluarga kita. Istri dan tentu saja anak-anak kita untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Karena itu sekali lagi penting para ayah untuk betul-betul hadir, ya. Hadir di dalam rumahnya sebagai seorang ayah yang takut akan Tuhan. Nah, saudara, kalau firman Tuhan mengatakan jangan membangkitkan amarah, tentu sekali para ayah tidak berarti kita menjadi ayah-ayah yang yes man daddy atau yes man, kita selalu menyenangkan hati anak kita. Ini celaka. Saudara, saya punya satu kasus lagi. Dalam penggembalaan, saya menemukan ada figur ayah yang karena terlalu sibuk dalam pekerjaannya, dia akhirnya merasa bersalah. Dia menuntut anak-anaknya untuk berprestasi. Dia menuntut anak-anaknya untuk mempunyai nilai yang bagus. Dan itulah yang menjadi standar menurut dia keberhasilannya dia sebagai ayah yang mendidik anak-anaknya pintar di sekolah. Tapi sekali lagi ini adalah persepsi zaman dulu. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Ketika anaknya itu datang kepada dia dan menunjukkan bahwa prestasinya tidak baik, dia akan begitu marah, dia akan begitu outrage, ya saudara-saudara. Dan akhirnya yang terjadi adalah dia menyadari bahwa anaknya sendiri tidak respect sama dia. Dan bagaimana caranya dia membeli respect untuk anak-anaknya? Dia akan menjanjikan barang-barang yang anaknya mau. Beli sepatu sneakers yang harganya sekian puluh juta. Beli motor yang harganya bisa 100 juta. Beli mobil yang bisa harganya ratusan juta. Sebagai penebusan rasa bersalah dia. Saudara, saya sedih sekali melihat keluarga yang demikian. Dan saya merasa bahwa anak yang dibesarkan dalam kultur demikian adalah anak yang cenderung menjadi anak yang tidak memahami apa itu arti menjadi seorang ayah. Dan saya kira mungkin masa depan anak itu akan struggle karena dia tidak bisa memahami bagaimana caranya menjadi ayah yang baik, bagaimana menjadi pribadi yang dewasa. Saudara, godly father itu artinya adalah menjadi seorang God father like that, atau ayah yang merepresentasikan Allah Bapa di dalam rumahnya. Dan ayah-ayah yang demikian adalah ayah yang seharusnya mendidik anak di dalam takut akan Tuhan. Seperti Allah Bapa yang memprovide alam semesta, benar demikian. Tetapi Allah Bapa yang sama adalah Allah Bapa yang bukan hanya memprovide, tetapi Allah Bapa yang mendidik, yang membawa umatnya atau kita, anak-anaknya, untuk menjadi seperti dia. Menjadi umat Allah yang sesungguhnya, mendidik umat Israel. Saudara, di dalam narasi umat Israel dengan Allah, Yahweh, kita menemukan bahwa Tuhan bukan hanya sekadar membebaskan umat Israel secara gratis. Anugerah maksudnya. Tetapi saudara-saudara, di situ Tuhan menuntut umat Israel menjadi umat yang kudus. Berarti saudara-saudara, kebaikan Tuhan berjalan bersama-sama dengan didikan Tuhan. Kebaikan Tuhan berjalan bersama-sama dengan pendisiplinan Tuhan. Dan ini penting sebagai seorang ayah. Penting sekali kehadiran ayah itu di dalam keluarga sebagaimana Allah Bapa hadir bagi kita. Maka kita pun harus sebagai ayah-ayah hadir di dalam keluarga kita. Barack Obama di dalam sebuah speech atau pidatonya di Hari Ayah pada tahun 2008 mengatakan begini. Fathers are critical to the foundation of each family. They are teachers and coaches. They are mentors and role models. Ayah-ayah itu penting sekali kehadirannya di dalam sebuah keluarga. Dan mereka adalah para pelatih, mereka adalah para guru, para mentor, dan role model atau keteladanan.
teladan yang hidup bagi orang-orang, istri, dan tentu saja anak-anaknya. Dan menariknya saudara-saudara, Barack Obama adalah seorang yang besar tanpa figur seorang ayah. Dan ini menarik. Dia menyadari bahwa seharusnya kehadiran ayah itu penting sekali di dalam anak atau kehidupan anak-anaknya. Nah, saudara-saudara, saya ingin membahas secara khusus bagaimana pentingnya kehadiran ayah yang takut akan Tuhan di dalam figur anak-anaknya. Dan saya akan bagi di dalam figur anak laki-laki dan anak perempuan. Sedikit saja, saudara-saudara. Saudara, kehadiran ayah bagi anak laki-laki itu penting sekali. Kenapa demikian? Karena anak laki-laki atau figur pria itu punya keunikan, yaitu dari sisi maskulinitasnya. Saudara, kita tahu anak laki-laki punya secara umum, punya sebuah natur, saudara-saudara. Natur yang maskulin, natur yang natur yang liar, ya. Saya ingat seorang teman mengatakan bahwa ketika di rumahnya hadir Tuhan karuniakan anak, di satu sisi ini berkat, tapi di satu sisi dia sering mengatakan, aduh anak saya nggak bisa diam. Dua anaknya kembar laki-laki dan dia mengatakan bahwa anaknya seperti lumba-lumba, ya. Jadi suka ke sana, suka kemari, loncat ke sana dan loncat kemari, susah diatur. Dan itulah natur laki-laki, bukan? Natur yang wild, natur yang mungkin kalau saya pakai kata ini susah diatur, ya, natur yang suka membangkang mungkin, natur yang suka suka mengeksplorasi ini dan itu. Itulah laki-laki. Itulah natur maskulinnya. Dan saudara-saudara, keluarga yang tidak punya kehadiran ayah dalam keluarga, mau tidak mau seorang ibu akan mengambil peran itu untuk menjadi ayah sekaligus ibu. Saudara, saya tidak sedang berbicara tentang single parent saja. Kadang-kadang kita sekali lagi menemukan ada ayah yang ada di rumah tetapi ayah itu tidak hadir. Hanya sibuk bekerja, melarikan diri dari tugas tanggung jawab sebagai seorang pendidik di rumah. Dan memberikan semuanya itu kepada istrinya. Bagi saya, mungkin ayah-ayah seperti ini tidak sadar atau bahkan mungkin tanpa sadar mencuci tangan. Akhirnya ibu-ibu yang harus menghadapi anak-anak laki-laki tidak mampu untuk menghadapi anak laki-lakinya. Karena biar bagaimanapun ada kecenderungan anak laki-laki itu lebih dengar figur ayah daripada figur ibu. Karena mereka tidak menemukan kesamaan gender dan kesamaan dunia antara anak laki-laki dan ibunya. Ibunya ngurus masak, anaknya tidak biasa masak. Ibunya ngurusnya adalah menjahit mungkin, ibunya ngurusnya adalah sesuatu yang sifatnya rumah tangga, membereskan rumah tangga. Sedangkan anak itu maunya mengurus sesuatu yang lebih. Saudara bisa lihat bahwa ada sebuah kerinduan yang mendasar antara anak laki-laki untuk menyamai ayahnya. Kalau ayahnya bekerja di bengkel, maka anak laki-laki itu ingin bekerja juga di bengkel. Mengerti dunia dari ayahnya, pekerjaan ayahnya. Jika ayahnya adalah seorang teknik sipil, maka dia pun ingin masuk dalam dunia itu. Ada sebuah kesamaan, kita tidak bisa menyangkali itu, saudara-saudara. Sebuah kesamaan natur. Sehingga yang bisa hadir penting sekali seorang ayah itu hadir buat anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu punya sebuah jiwa yang susah diatur, maka kecenderungan anak laki-laki adalah rebel, memberontak. Dan karena itulah dia harus melihat contoh keteladanan seorang ayah yang juga mungkin punya sisi maskulin, susah diatur, emosi meledak-ledak, tetapi ayah yang bisa menahan diri, mengontrol emosi. Itulah keteladanan. Seorang anak laki-laki butuh melihat ayahnya ketika menyetir, berjumpa dengan situasi macet, ayah yang bisa mengendalikan emosinya, yang mungkin diselip, kalau di konteks Indonesia diselip sama motor di depan, terus ngomel-ngomel, marah-marah. Itu keteladanan yang buruk. Anak laki-laki butuh melihat sebuah keteladanan di mana ada seorang ayah yang meskipun dia bisa membalas, tetapi dia memilih untuk mengalah. Meskipun dia bisa untuk melakukan punishment kepada orang yang melakukan salah kepada dia, tapi dia memilih untuk mengendalikan diri. That's a godly father. Itu adalah ayah yang takut akan Tuhan dan anak butuh figur seperti itu. Anak laki-laki butuh contoh seorang ayah yang kuat, seorang ayah yang melindungi keluarganya, yang bertanggung jawab. Itulah arti menjadi laki-laki sejati. Saya berjumpa dengan terlalu banyak laki-laki yang mencuci tangan,
yang tidak bisa menjadi seorang yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Seorang laki-laki yang kehilangan fungsinya, yang kerjaannya hanya main game, padahal sudah menjadi ayah. Kerjaannya hanya malas-malasan di rumah dan istrinya yang bekerja. Saudara, bayangkan keteladanan seperti apa yang diberikan seorang ayah demikian kepada anak laki-laki. Kehadiran ayah yang betul-betul menjadi role model laki-laki sejati itu dibutuhkan dalam keluarga. Itulah sebabnya kenapa hari ini ada banyak anak-anak muda yang menjadi perusuh, mohon maaf, sex offenders, biang dari keonaran dan sebagainya. Itu muncul di dalam society kita adalah karena kehilangan ayah atau laki-laki dewasa yang takut akan Tuhan, yang mengasihi istrinya, yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, yang hadir bagai kehadiran Allah Bapa dalam keluarganya. Mari kita kembalikan fungsi itu, saudara-saudara, para ayah, para laki-laki. Mari kita kembalikan fungsi itu dalam keluarga kita. Godly Father adalah sebuah role model bagaimana anak-anak laki-laki berikutnya akan menjadi lelaki dewasa, menjadi ayah-ayah berikutnya yang takut akan Tuhan. Ini penting sekali. Dan berikutnya, saudara-saudara, bagaimana figur ayah itu penting terhadap sosok anak perempuannya. Kita akan sedikit melihat bagaimana sisi feminitas anak perempuan itu membutuhkan figur ayah. Kalau saudara menganggap bahwa apa yang saya bahas tadi adalah, oh anak laki-laki butuh ayah, berarti anak perempuan butuh ibu. Anak laki-laki juga butuh ibu. Sama halnya anak perempuan juga butuh ayah. Saudara, tapi sekali lagi karena kita bahas secara fokus, karena ini hari ayah, maka kita bahas sisi ayah, saudara-saudara ya. Anak perempuan itu butuh sekali figur ayahnya. Dan saudara, saya menemukan ada begitu banyak anak perempuan yang kehilangan figur ayahnya di dalam rumah. Biar bagaimanapun, seorang perempuan itu membutuhkan kasih. Kasih dari kehadiran maskulinitas, kasih yang maskulin atau kasih dari figur laki-laki. Seorang perempuan itu membutuhkan rasa aman. Seorang perempuan itu membutuhkan kasih sayang. Seorang perempuan itu membutuhkan figur pelindung. Seorang perempuan itu membutuhkan figur yang mengayomi dia, memimpin dia. Dan itu natur yang Tuhan berikan dalam sisi feminitas gender perempuan, saudara-saudara. Dan anak perempuan penting sekali punya figur yang demikian. Saudara, bayangkan seorang anak perempuan yang tidak mempunyai kehadiran figur ayah, figur laki-laki yang dewasa, yang gentle, yang benar-benar dewasa dalam Tuhan, adalah seorang perempuan yang kemudian mengalami kebingungan apa itu laki-laki dalam hidupnya. Saya menemukan ada begitu banyak perempuan yang suka jatuh dalam pelukan laki-laki, dari laki-laki yang satu ke laki-laki yang lain. Berpacaran, begitu mudahnya berpacaran dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain. Bahkan bisa berpindah-pindah, bergonta-ganti pasangan. Bahkan, mungkin bisa memberikan tubuhnya sebagai pemuas laki-laki. Mengapa? Karena jauh dalam hatinya ada sebuah kekosongan. Dia tidak memahami apa itu kasih dari laki-laki. Dia tidak memahami apa itu kasih dari seorang ayah. Kasih dari seorang ayah itu penting sekali, mengisi kehidupan anak perempuannya sedari kecil. Sehingga anak perempuan bisa melihat bagaimanakah laki-laki yang sesungguhnya. Bagaimanakah laki-laki yang bertanggung jawab. Bagaimanakah laki-laki yang memperlakukannya dengan hormat. Laki-laki yang memperlakukannya dengan kasih yang tulus, saudara-saudara. Perempuan yang tidak memahami kasih yang tulus dari seorang laki-laki adalah perempuan yang kemudian berpikir bahwa laki-laki itu dibayar dengan seks. Kasih dari laki-laki itu dibayar dengan ketundukan yang semu. Makanya kita menemukan ada kekerasan yang terjadi dalam hubungan perempuan dan laki-laki, di mana laki-laki yang meng-abuse perempuan, teman perempuannya dengan kata-kata kasar, dengan bahkan dengan tamparan, dengan sikap yang buruk, dan perempuan mengira bahwa begitulah seharusnya dia diperlakukan. Saudara, sungguh amat sangat disayangkan sekali jika ada perempuan yang berpikir demikian. Dan saudara tahu, kesalahan terjadi ketika ayah tidak hadir untuk anak perempuannya. Kesalahan terjadi ketika ada ayah-ayah yang gagal untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada anak-anak perempuannya. Saudara-saudara, kehadiran seorang ayah itu penting.
Karena anak perempuan akan melihat bagaimana seharusnya suami saya ke depan. Bagaimana seharusnya suami saya adalah suami yang takut Tuhan. Suami saya adalah suami yang sopan. Suami saya adalah suami yang bisa membalas kejahatan orang tapi memilih untuk mengendalikan dirinya. Suami saya adalah suami yang sabar. Suami saya adalah suami yang mengayomi istri dan anak-anaknya dengan baik. Suami saya adalah suami yang memimpin keluarganya takut akan Tuhan. Ini penting sekali, saudara-saudara. Sehingga boleh kita katakan bahwa kehadiran ayah yang takut Tuhan itu adalah sebuah role model bagi seorang anak perempuan untuk memilih pasangan dia berikutnya. Dan saudara bisa lihat gambaran besarnya. Inilah yang Tuhan minta kepada kita. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Beranak cuculah dan penuhi bumi dengan keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga-keluarga yang menjadi teladan, keluarga-keluarga yang memberikan kontribusi yang baik, dan keluarga-keluarga yang olehnya dunia dapat melihat inilah kerajaan Allah. Inilah kemuliaan Tuhan. Kita butuh a Christ-like father di dalam keluarga kita. Kita butuh ayah-ayah yang seperti kata Efesus pasal 5. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, menyerahkan nyawanya kepada jemaatnya. Wow, kita butuh ayah-ayah yang takut akan Tuhan, yang seperti Yesus, yang seperti Kristus, yang mengimitasi Yesus, yang mengasihi istrinya, mengasihi ibu dari anak-anaknya, dan anak-anaknya bisa melihat sebuah contoh keteladanan yang luar biasa. Kita butuh ayah-ayah yang boleh membawa anak-anaknya di dalam keteladanan yang benar, di dalam takut akan Tuhan. Bagaimanakah seharusnya seorang pria dewasa yang takut akan Tuhan? Kita butuh keluarga yang demikian. Dan tahukah saudara, sekali lagi, inilah misi yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau hari ini saudara merasa bahwa, Pak, saya tidak punya skill apa-apa. Pak, saya mungkin bukan orang yang dominan, saya tidak punya banyak kecakapan. Saudara, saya punya seorang ayah yang mungkin merasa dirinya inferior. Dia adalah seorang ayah yang tidak lulus SD. Dia adalah seorang ayah yang tidak cakap untuk berbicara. Tapi saya belajar satu hal, keteladanan yang baik dari dia. Dia adalah seorang ayah yang bertanggung jawab. Seorang ayah yang memastikan istri dan anak-anaknya bisa hidup dengan baik. Dia adalah seorang ayah yang setia. Dia adalah seorang ayah yang mengalah. Seorang ayah yang sabar. Adalah seorang ayah yang bisa saya lihat contoh keteladanan Yesus dalam kehidupannya. Saudara, saya mengundang para bapak, para ayah, atau engkau mungkin belum berkeluarga, tetapi engkau satu saat akan berkeluarga. Saya mengundang engkau untuk menjadi seorang ayah yang takut akan Tuhan. Karena ini adalah sebuah pelayanan. Pelayanan yang bisa kita berikan kepada dunia. Pelayanan yang tentu saja kita berikan kepada istri, kepada keluarga kita, dan tentu kepada anak-anaknya. Saya berdoa, semoga semakin banyak anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mendapatkan teladan yang baik dari orang tuanya, terutama dari ayahnya. Dan saya juga berdoa, semoga Anda istri-istri, Anda mungkin belum mempunyai suami yang mungkin seperti ekspektasi Anda. Anda mungkin belum mempunyai suami yang Anda harapkan, seperti yang firman Tuhan ini katakan. Anda mungkin dalam hati pengen senggol katakan kepada suami Anda, tuh dengerin tuh firman Tuhan. Mari para istri, tolong suamimu untuk menjadi suami yang takut akan Tuhan. Caranya bagaimana? Hormati dia, respect full kepada dia, dan tolong dia. Ayo kita sama-sama bisa menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Jangan menanduk suamimu, tetapi mari mendukung suamimu. Dan para suami, mari hargai kepercayaan yang istrimu berikan kepadamu. Dan mari bangkit menjadi ayah-ayah yang takut akan Tuhan. Pelayanan kita dimulai dari rumah kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu boleh berbicara kepada setiap kami hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Meskipun hamba-Mu selesai, meskipun hamba-Mu terbatas, tetapi Tuhan Engkau berbicara dan Roh Kudus berbicara kepada setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terutama kepada setiap ayah, suami-suami, laki-laki yang mendengarkan firman Tuhan ini. Menjadi suami, menjadi ayah yang takut akan Tuhan. Itu kerinduan kami. Dan Tuhan berkati dan Tuhan tolong kami untuk mengambil posisi kepemimpinan di dalam rumah tangga. Menjadi ayah-ayah yang takut akan Tuhan.
Sama halnya dengan para istri yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan juga tolong supaya kami diberikan kebijaksanaan untuk mendukung suami kami, menghormati, menghargai, dan Tuhan tolong kami untuk menolong dia, menolong suami-suami kami untuk menjadi suami yang takut akan Tuhan. Dan juga bagi kami anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan ini, tolong kami Tuhan menjadi anak-anak yang belajar untuk menghormati orang tua kami, belajar untuk melihat, mencari keteladanan dari Tuhan yang muncul dari ayah dan ibu kami. Terima kasih sekali lagi, kami bersyukur Tuhan berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biar keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan muncul dari keluarga kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara, kita ketemu di lain kesempatan. Jemaat sekalian, kita bersyukur kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini, saya mewakili Cornerstone menyampaikan selamat Hari Bapa kepada setiap bapak-bapak yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yang mengikuti ibadah pada hari ini. Sekaligus melalui kesempatan ini, kami mewakili Cornerstone menyampaikan terima kasih kepada penginjil Andre Tunggal yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberkati beliau dan juga menyertai pelayanannya. Mari jemaat sekalian, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan pemberian yang terbaik kepada Tuhan, kembalikan berkat-berkat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kita menyanyikan puji-pujian sebagai komitmen kita, 346, O Yesus, aku berjanji. O Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Kau selalu dekatku, Kau Tuhan sobatku. Bila Kau besertaku, takut berperang. Kau memimpin jalanku, tak akan ku sesat. Ku hidup dalam dunia selalu dekatmu. Walaupun ku dicoba, tetaplah ku teguh. Musuh dan seteruku yang mau menyerangku, namun Tuhan dekatku dan pelihara rohku. Baik, ketiga. Oh Yesus, Kau berjanji semua yang ikut-Mu, Kau kan beserta mereka di tempat yang mulia. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Beri padaku kasih-Mu dan jadi sobatku. Mari kita masuk dalam doa ucapan syukur. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kesempatan demi kesempatan, hari demi hari yang kami lewati, Engkau senantiasa memberkati setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, pada kesempatan hari ini kami telah mengikuti kebaktian mendengarkan firman Tuhan. Kami mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Dan saatnya kami akan mengembalikan berkat-berkat Tuhan kepadamu kembali Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tuhan, melalui apa yang kami persembahkan ini Tuhan, kiranya dapat dipakai dengan sebaik-baiknya untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, berkati kesehatan mereka,
Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan, dan berkati segala kehidupan mereka. Kami juga pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan buat teman-teman yang pada hari ini belum sempat memberikan persembahan, biar Tuhan tetap memberkati mereka, sehingga pada waktu-waktu mendatang mereka juga berkesempatan memberikan persembahan kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami memasrahkan seluruh persembahan ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, saudara, kita nyanyikan doksologi. Kemudian kita akan tutup dengan doa berkat dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita bersama-sama menerima berkat. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali, saat teduh kebaktian selesai. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kekuatanmu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa minggu depan. Happy Father's Day.